laporan-laporan pidana yang berkaitan dengan pimpinan KPK, baik yang sedang atau sudah menimpa Bambang Wijayanto, kemudian laporan pidana yang ditujukan kepada Pak Adnan Pandu Praja, Pak Seten, bahkan juga saya, saat ini termasuk salah satunya saya juga, yang menimpa diri saya sulit dibantah bahwa itu erat hubungannya dengan penetapan BG sebagai tersangka. Jadi laporan-laporan pidana yang ditujukan kepada seluruh pimpinan KPK ini adalah tujuan-tujuan untuk mengkriminalisasi. Pernyataan dari Abraham Samad pada 2 Februari 2015 yang kami rekam pada saat itu, ini sama dengan apa yang disampaikan oleh kuasa hukum Abraham Samad kali ini, Nur Syahbani Kaca Sungkana. Tidak bisa disebut atau dibantah kalau ini adalah kriminalisasi. Tanggapan Anda apa, Pak Roni? Halo, Pak Roni. Ya, kita tahu bahwa istilah kriminalisasi itu diarahkan kepada sebuah perbuatan yang bukan perbuatan pidana, kemudian diproses oleh penyidik. Kalau ini kan kita sudah bisa membuktikan dengan 4 alat bukti yang sah bahwa ada sebuah perbuatan pidana pemalsuan surat dan atau administrasi kependudukan sebagaimana yang diancam di dalam pasal 263 dan atau pasal 264 dan atau 266 KUHP dan atau pasal 93 Undang-Undang nomor 23 tahun 2006 yang diperbarui dengan Undang-Undang nomor 24 tahun 2013 tentang administrasi kependudukan, di mana ancaman pidananya 8 tahun dengan denda paling banyak 50 juta rupiah, Pak Indra. Jadi ini bukan kriminalisasi, ini perbuatan pidana yang sudah dibuktikan dengan alat bukti yang sah. Baik, kalau disebutkan bahwa sebenarnya ini juga yang disampaikan oleh kuasa hukum begitu, sampai kasus yang menimpa Abraham Samad ini seperti dicari-cari karena ini kasusnya sebenarnya tidak rumit, pemalsuan dokumen untuk seorang ketua KPK, ada kesengajaan untuk mengarah ke sana. Ada yang menyebut juga jangan sampai ini hanya sebuah balas dendam begitu ketika KPK pernah menetapkan tersangka terhadap Budi Gunawan. Kita tahu bahwa laporan polisi ini bukan dibuat oleh polisi. Ya, ini dibuat oleh masyarakat yang sedang menuntut sebuah keadilan. Oleh karena itu, Polri tidak mau juga gegabah. Pak Indra tahu bahwa kasus ini diproses bukan sekonyong-konyong kemudian diumumkan ke publik. Kami sudah menyatakan seorang sebagai tersangka. Ini kita tangani dengan sangat hati-hati dan sangat cermat melalui gelar perkara yang dilakukan sebelum kita menetapkan seseorang sebagai tersangka. Artinya kalau misalnya ada opini yang dikembangkan baik oleh pimpinan KPK maupun kuasa hukumnya seolah-olah ada kriminalisasi, kenapa tidak melakukan upaya hukum, misalnya lakukan pengawasan melalui pra-peradilan. Kita uji bahwa penyidikan ini adalah kriminalisasi sehingga tidak membangun opini yang negatif, ya, sebuah pembelajaran kepada masyarakat bahwa masyarakat itu harus tahu bahwa keadilan hukum, kebenaran hukum dan kejujuran itu ada di dalam sebuah proses penegakan hukum dengan 3 tujuannya. Jadi sekarang itu polisi menyarankan begitu sebaiknya tidak membangun opini tapi membawanya ke pra-peradilan begitu? Ya, kan ada mekanisme hukum. Kalau misalnya mau menggunakan sarana yang ada di Polri, itu ada Biro Pengawasan Penyidikan yang bisa menguji tentang penyidikan itu, apakah itu sudah profesional, proporsional dan sesuai dengan prosedur. Apabila tidak percaya, gunakan yang ada di KUHP saja, kan itu pra-peradilan. Artinya, ayo kita uji melalui sebuah sarana pengawasan, jangan membangun opini, woro-woro mengajak masyarakat, kemudian membiaskan pemahaman masyarakat yang awam ini kepada. Pak Roni, tetapi kalau kita lihat di pra-peradilan kemarin kan KPK sangat berkukuh bahwa ini bukan ranah pra-peradilan penetapan tersangka itu.
Apakah saran yang Anda sampaikan ini tepat kepada KPK? Karena KPK kan pasti nanti akan menjilat ludahnya sendiri, Pak Roni. Ya, saya kira mekanisme pengawasan terhadap penyidikan itu memang adalah pra peradilan, ya. Dan ketika kita melakukan upaya melalui mekanisme hukum, saya kira pra peradilan itu tidak ada di Polri, tidak ada di KPK, adanya di pengadilan. Pengadilan adalah lembaga yang independen, yang memang bisa memeriksa, sekaligus juga mengawasi proses penyidikan sebelum masuk kepada persidangan kasus tentang materi kasusnya. Oke, Ya. Baik. Pak Aristo bagaimana Bang Aristo melihatnya? Saran dari kepolisian ini kalau memang ini jangan membentuk opini lah, jalannya ya pra peradilan. Saya sih melihat begini, mengenai persoalan Pak Abraham Samad tersangka, kemudian masalah pra peradilan, kita lihat dari dua konteks ya. Yang pertama adalah konteks hukum secara empirik. Tadi betul apa yang dikatakan oleh Pak Roni bahwa sudah punya 4 alat bukti, kemudian yang dituduhkan itu ada di dalam undang-undang, dalam hukum positif kita. Tadi Pak Roni sebut KUHP 264, 266, kemudian Undang-Undang Adminduk pasal 93. Secara hukum empirik betul ada, tapi kita tidak bisa lepaskan penetapan tersangka ini melalui dari konteks sosial, politik, sosial politik. Yaitu momennya ketika pertama ini kan tahun 2007. Nah, ini kemudian dalam konteks sosial ini momennya itu pertama diadukan lah kalau kata Pak Roni ini diadukan oleh masyarakat pada saat terjadi kisruh KPK dan Polri. Tidak bisa dibantah karena itu ya. Pertama ya, itu tidak bisa dibantah karena itu. Yang kedua tadi Mas Indra sudah katakan juga, sebenarnya kejahatannya ini kan nggak serius-serius amat. 8 tahun tapi ancaman hukumnya 8 tahun. Cuma momennya ini, saya bilang, momennya ini tidak bisa dilepaskan sehingga publik menjadi beropini ya bahwa terjadi kriminalisasi. Memang kalau kita lihat dari dua perspektif itu kan kita tidak bisa lepaskan. Nah, kemudian saran tadi polisi terhadap pra peradilan, Pak Roni terhadap pra peradilan. Nah, ini juga jadi sebenarnya kita harus ada kesepakatan. Apakah pra peradilan ini bisa dijadikan forum untuk penetapan tersangka? Karena apa? Karena tidak seragam. Jangan sampai karena di undang-undang kita ini berangkatnya kan penafsiran. Pak Hakim Sarpin ini kemarin berangkat dari penafsiran, yaitu bisa dia katakan bahwa metode penemuan hukum bahwa harus bisa menguji tindakan penyidikan. Nah, tapi kita harus satu suara. Nah, Pak Rio juga harus satu suara. Sebenarnya forum pra peradilan ini apa sih sebenarnya? Jadi tidak hanya berlaku untuk Budi Gunawan saja, maksudnya. Jangan tambal sulam untuk konteks tertentu. Bisa penetapan tersangka, nanti untuk konteks lain tidak bisa. Nah, doronglah misalnya pengesahan RUU KUHP kita. Baik. Nanti kita akan lanjutkan lagi ke Bang Rio. Tetaplah bersama kami di Prime Time News.